senang-senang ya di sini sekaligus dengerin apa yang kita bakal ngomongin dan ya kalau kalian bisa lihat di sini judul-judulnya itu judul yang udah diterbitin di kita ya. Nah, sekarang Webload Kontes di 2023 ini kita bakalan ngadain kontes lagi dan ya bisa next Kak. Nah, di Webtoon Kontes 2023 ini kita bakalan ngusung temanya ada cinta di setiap ceritanya. Jadi ya basicnya emang kontes kita kali ini bakalan lebih menguatkan gimana kalian bisa membuatkan cerita ada cintanya di setiap ceritanya meskipun genrenya berbeda-beda. Nextnya Kak. Nah, di yang pertama back-backnya sendiri itu adalah romantis ya, karena kan tadi temanya cinta di setiap cerita. Nah, tapi di dalam kontes kali ini kita bakalan punya 3 kategori, yaitu ada real drama, ada fantasi dan kerajaan, ada komedi dan slice of life. Jadi meskipun Big Umbrella-nya itu ada romantis, tapi kita masih mengusung genre-genre lain di bawahnya yang kalian bisa combine. Lanjut. Nah, kalau penasaran kayak misalnya tadi kan ada yang pertama ada real drama. Nah, sebenarnya real drama itu lebih ke gimana kalian ngebuat konflik utama ceritanya dan dramanya terjadi di real life. Jadi eh, yang paling diutamain itu adalah drama karakter-karakternya eh, dan juga drama ceritanya. Tapi sedikit berhubungan dengan genre lain itu nggak apa-apa. Kayak misalnya contohnya Marry My Husband, dia di awalnya ada sedikit fantasi kan ketika tokoh utamanya kembali lagi ke masa lalu. Nah, tapi meskipun begitu, inti utama ceritanya tetap di hubungan karakter-karakternya dan intrik drama mereka. Bisa juga dengan seperti seperti Instagram yang meskipun dia thriller, tapi inti ceritanya sendiri pun bermula dari rasa cinta yang berubah jadi obsesi yang berlebihan sehingga membuat tokoh utamanya harus dikejar-kejar oleh penguntit-nya. Contohnya sih begitu. Nah, untuk real drama sendiri itu kita paling minimal kalau kalian mau mengikuti kontes paling minimal kalian harus ada 4 episode di mana satu episodenya sendiri itu terdiri dari 40 panel. Jadi harus perhatiin ya, jangan sampai panelnya kekurangan atau episodenya kekurangan. Berikutnya ada genre fantasi dan kerajaan. Bagi kalian yang tertarik buat romance tapi masih ada fantasi atau kerajaannya, kalian bisa banget ya buat ikutin yang bagian ini kategori ini. Nah, unsur fantasi atau kerajaannya menjadi poin utama. Nah, tapi bedanya dengan yang sebelumnya, sebenarnya kalau di fantasi dan kerajaan, buat fantasi sendiri nggak apa-apa terjadi di real life, selama unsur fantasinya tetap jadi poin utama. Kayak misalnya contohnya yang di sini itu ada mistik. Nah, mistik sendiri kan dia bukan manusia ya, dia eh, sebuah makhluk baru yang bisa berubah jadi manusia yang cantik dan berbeda dari manusia biasanya. Dan itu utamanya kan lebih membahas tentang sebenarnya eksistensi mistik itu apa sih. Nah, atau bisa juga kayak Beauty and a Click yang dia menggabungkan gamifikasi, menggabungkan game dengan dunianya, jadi dia bisa membuat karakternya yang dari jelek bisa jadi cantik dan menawan dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Seperti itu. Nah, kalau kerajaan ya, tahu lah kerajaan ya, kayak Vampire Lord sama Dedes. Nah, untuk ini juga sama sih, kayak kategori yang sebelumnya, harus ada 4 episode dan juga 40 panel. Jangan sampai kurang. Kalau lebih boleh. Lanjut. Nah, kategori yang ketiga kita ada komedi dan slice of life. Yang inti utama ceritanya menceritakan tentang komedi dan slice of life karakternya. Nah, ceritanya bisa terjadi di real life ataupun fantasi misalnya di dunia yang lain, tapi selama fokus ceritanya ada di komedinya atau di slice of life-nya itu nggak apa-apa banget bisa masukin di kategori ini. Nah, berbeda dari yang sebelumnya, kalau komedi dan slice of life kalian juga bisa 4 episode dengan 40 panel atau minimal 8 episode dan setiap episodenya minimal 20 panel. Jadi sebenarnya totalnya sama aja, cuman dibagi dipecah-pecahnya aja yang beda. Nah, berikutnya kalau kalian bingung misalnya satu panel itu sebenarnya hitungannya gimana sih, Kak? Nah, kalau yang dihitungin dari panel, kalau bisa dilihat di sini itu sebenarnya lebih ke gambar-gambar yang ada di dalam ceritanya sih. Jadi misalnya kalau yang di sebelah kanan itu kan dia terhitungnya satu, ya, jadi bagian paling bawahnya tuh dia nggak dihitung karena
itu hanya kata-kata aja. Jadi kalian harus perhatiin ya, jangan sampai kalian menganggap kalau kata-katanya itu termasuk panel, tapi ternyata pas di penghitungan juri itu kurang dan kalian jadi nggak lolos episodenya karena kurang dari kriteria yang dipenuhi. Itu. Nah, buat timeline-nya sendiri, kita bakalan buka dari minggu depan, dari tanggal 13 Maret, jam 10 pagi. Jadi, kalau kalian udah ada episodenya, udah disimpan, nah kalau mau update langsung hari itu jam 10 paginya boleh banget di-cus. Nah, terus submisi sendiri pun bakalan dibuka sampai 18 Mei jam 9.59 waktu Indonesia Barat. Kalian harus ingat ya tanggal apa namanya waktunya di jam segitu karena kalau seandainya kalian telat sedikit aja kalian udah nggak bisa nambahin episodenya lagi atau kalian nggak bisa ngupload webtoonnya lagi. Nah, dan kali ini pun jadi kali ini pun kita bedanya dari tahun lalu, kita tahun ini hanya punya satu babak. Jadi bakalan cuma dibuka dari waktu submisinya aja dari 13 Maret sampai 18 Mei. Sehabis itu pendaftaran bakalan ditutup dan kalian nggak bakal bisa mengedit atau menghapus webtoon kalian. Tapi kalian sebenarnya masih bisa nambah episode. Cuman perlu diperhatiin kalau seandainya episode kalian masih kurang misalnya pas di tanggal 18 Mei episode kalian cuma ada 3 gitu tapi kalian baru nambahin satu lagi di 19 Mei itu nggak bakalan kehitung sebagai episode yang di dalam kontes ya dan kita bakalan tetap hitung itu cuma 3 episode jadi nggak bakalan lolos ketika masuk di kontes ke penjuriannya. Nah baru habis itu kita bakalan masuk ke penjurian. Nah dan pengumumannya sendiri bakalan tanggal 16 Juni jam 10 pagi. Nah, untuk kategori hadiah pemenangnya sendiri, kita bakalan ada juara 1, juara 2, dan juara 3 tahun ini. Nah, untuk juara 3-nya sendiri, bakalan ada 4 judul per kategori. Jadi kan tadi kategorinya ada 3 ya, berarti ada 12 pemenang di tahun ini buat juara 3-nya. Yang masing-masing akan dapatkan 10 juta. Lalu, di juara keduanya, 2 judul per kategori, berarti ada 6 pemenang. Nah, itu masing-masing dapatkan 35 juta. Dan juga untuk juara satunya, kita bakal ada satu judul per kategori. Berarti ada 3 pemenang. Dan yang juara 1 dan juara 2, kita itu harus wajib official ya di kita. Nah, gitu. Nah, ini dia kriteria tahun ini. Jadi karena tahun ini nggak ada voting seperti tahun-tahun sebelumnya dan hanya satu babak, jadi beneran bakalan memfokuskan pada judul yang kalian upload ketika kontes berlangsung. Nah, itu ada 40% performa dan juga ada 60% bagian konten itu sendiri. Nah, kalau seandainya 40% performa itu apa sih, Kak? Performa itu lebih ke seberapa banyak pembaca tertarik dan membaca webtoon kalian. Jadi bisa dilihat dari jumlah view, jumlah like, dan jumlah favorit ya kalau kalian penasaran ya. Jadi kalau saran aku sih lebih baik jangan uploadnya mepet-mepet pas hari penutupnya. Lebih baik ya pas di awal-awal atau di tengah-tengah biar kalian masih memberikan waktu buat membaca kalian buat melihat selama periode submisi berlangsung. Jadi performanya juga kelihatan. Nah, terus buat 60%-nya sendiri itu ada artistik, ada konten, dan juga keterbacaan. Nah, kalau artistik sendiri itu kita lebih ke gaya gambar yang baik dan memiliki originalitas. Jadi paling enggak gambar kalian itu unik dan itu original dari kalian gitu. Terus cocok untuk pembaca dan sesuai konten dan genre yang diusung. Jadi kalau misalnya mau di kategori real life nih, terus mau ada yang agak thriller dikit, nah itu lebih disesuaikan mungkin. Nah juga artistiknya ke karakternya, apakah karakternya cukup menarik seperti itu. Terus kalau untuk kontennya sendiri, yang paling jelas ya memiliki nuansa romansa yang terasa sesuai dengan tema kontes kita kali ini. Nah, terus kontennya tepat untuk target pembaca dan genrenya. Jadi kalau seandainya kalian mau masukinnya ke kategori fantasi kerajaan, apakah kontennya cocok ceritanya atau ternyata agak sedikit miss, seharusnya itu ada di genre yang lain gitu. Terus cara berceritanya yang fresh dan menarik buat diikutin dan mengerti tentang format vertikal webtoon karena webtoon kan dibacanya biasanya melalui HP dan
vertikal dari atas ke bawah ya. Nah, itu perlu diperhatiin juga. Terus ada keterbacaan juga, lebih ke jarak antar panel dan juga bagaimana nyaman atau enggaknya buat dibaca sama pembaca. Itu. Nah, kalau seandainya kalian masih bingung atau penasaran dengan apa sih detail-detailnya, atau misalnya kalian ada yang ingin ditanya, mungkin kalian bisa ngeliat di halaman Webtoon Contest 2023. Di situ udah ada detailnya dan udah ada contoh-contohnya juga, judul-judulnya apa aja. Terus ada frequently asked question yang semua tentang hal-hal tadi juga udah ada di situ. Jadi kalau kalian masih penasaran kan bisa cek di Webtoon Contest-nya. Tuh. Nah, berikutnya tadi kan kalau seandainya kalian menang juara 1 dan juara 2 bakalan wajib official di kita ya. Nah, sebenarnya outdoor original itu apa sih benefitnya? Mari kita cek. Nah, yang pertama, kalau kalian menjadi outdoor original nih di kita, yang pasti banget nih kalian bakalan dapat pendapatan bulanan, di mana pendapatan itu adalah satu gaji bulanan yang bakalan fix di kalian dapatkan, dan juga ada pembagian revenue share dari episode previewnya sendiri. Nah, jadi pembagian revenue-nya itu sendiri berdasarkan berapa banyak pembaca yang membaca preview episodenya. Jadi jadi kalian juga sebenarnya bisa mendukung author-author favorit kalian buat membaca episode preview mereka. Tuh. Nah, berikutnya juga kalau kalian menjadi outdoor original, yang pastinya kalian bakalan dapat promosikan dari marketing dari kita di share di Instagram, di channel official kita. Terus kalian juga bakalan dapat koneksi buat bisa kontak-kontakan atau berhubungan dengan outdoor-outdoor lain dan editor-editor. Nah, selain itu juga kalau seandainya judul-judul kalian emang uh, membuat opportunity lain, kalian bisa judul-judulnya juga bisa diterbitkan di negara-negara lain. Kayak contohnya Who's Mr. President ini, dia juga diterbitin di Cina, atau Dedes yang diterbitin di Thailand, atau Sarimin yang juga diterbitin di US. Jadi pembacanya makin banyak. Dan juga other opportunities yang lain juga bisa dapat kesempatan buat dijadiin movie seperti Eknoid, dijadiin serius, kayak Kode Helix, dan juga Terlalu Tampan. Nah, gitu. Nah, tadi udah jadi official, sekarang tips and triknya gimana sih Kak biar aku ngebikin webtoon tuh bagus nih. Gimana caranya agar cerita aku tuh menarik dan bisa menang kontes ataupun bisa jadi outdoor original. Nah, mari kita cek. Nah, pertama itu harus mulai dari mana sih? Mungkin banyak dari kalian yang bingung, apalagi baru yang awal-awal mulai kali ya. Kayaknya aku tuh bingung deh Kak, aku mau mulainya dari mana sih? Nah, ini yang pertama, kalian bisa mulai dari apa yang kalian suka terlebih dahulu. Misalnya kayak kamu lebih suka cerita yang banyak penuh intriknya, aku sukanya yang banyak konflik dan dramanya. Nah, kalian bisa mulai sebenarnya dari situ. Karena secara nggak langsung, ketika kalian suka pada suatu hal atau suatu bacaan, itu berarti secara nggak langsung kalian juga sebagai pembacanya. Nah, itu berarti kalian sebenarnya udah tahu kira-kira kalau aku membuat cerita yang seperti itu, apa sih sebenarnya yang bakalan aku sukain gitu. Nah, kalian bisa nebak sih dari cerita seperti itu. Oh, ada yang bilang aku suka cerita bajak laut. Ya mungkin kamu bisa bikin another One Piece. Ya, seperti itu. Atau berikutnya, kalian juga bisa mulai dari apa yang kalian bisa. Jadi ketika misalnya kalian lebih mengenal suatu hal gitu, kayak aku pernah ikut klub apa, atau kalian punya pengalaman apa, nah kalian lebih paham kan soal itu, nah kalian bisa masukin. Seperti contohnya kayak judul di webtoon kita ada Pak Guru Inyong, karena latar belakang dia yang pendidikan, jadi dia mau membuat cerita tentang Pak Guru Inyong. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah saat di premis sendiri, nah berikutnya adalah premis. Nah, premis itu sebenarnya apa sih Kak? Premis itu lebih ke sinopsis singkat tentang
bagaimana sih cerita kalian itu. Nah, rumus premis sendiri itu ke deskripsi tokoh utama. Tokoh utama kalian, kalian deskripsikan dia misalnya dia cantik lah, atau dia tuh berkekurangan, atau dia pintar dalam apa. Nah, habis itu ditambahkan keinginan dia ini sebenarnya pinginnya apa sih. Nah, itu biar menunjukkan tujuan atau objektif tokoh utama. Jadi cerita kalian, karakter kalian tuh jelas pinginnya apa di awal. Nah, terus namun halangan konfliknya jadi tokoh utama, tokoh antagonisnya atau situasi yang tidak menguntungkan. Jadi kayak dia punya keinginan nih, tapi kalian udah menyiapkan konflik-konflik yang bakal dia hadapi yang membuat ceritanya jadi lebih menarik ketika konfliknya sesuai. Nah, jika hal itu tidak tercapai, maka terdapat konsekuensi fatal yang bisa terasa oleh pembaca. Nah, buat kalian lebih mengerti lagi, ini aku kasih contoh nih. Contohnya adalah dari judul webtoon kita Marry My Husband. Nah, salah satunya kalau kalian belum cek juga ya judulnya. Nah, jadi di Marry My Husband sendiri, tokoh utamanya namanya adalah Jiwon. Nah, dia ini meninggal ketika memergoki suaminya berselingkuh dengan temannya. Kembali lagi ke masa 10 tahun yang lalu. Jadi deskripsinya udah jelas tuh kalau dia mengalami apa, dan dia ternyata kembali lagi ke 10 tahun yang lalu. Terus dia ingin membuang kesialan atau nasib buruk yang selalu mendatanginya karena suaminya, dengan membuat suaminya menikahi temannya tersebut. Nah, makanya judulnya Marry My Husband, nikahilah suamiku. Namun tidak semua hal buruk terjadi bisa dihindari. Jadi kan di masa lalu dia banyak hal buruk nih. Nah, ketika di walaupun dia udah mengulang waktu, tetap aja nih ada hal-hal buruk yang terjadi, yang walaupun dia udah ingat gitu masa lalu ada hal buruk itu, tapi tetap aja nggak bisa dia hindari. Nah, habis itu jika hal itu tidak tercapai, dia bisa kembali mendapatkan nasib buruk yang lebih parah dari sebelumnya, atau bahkan meninggal kembali. Nah, jadi dari rumus premis sendiri ini kita kira-kira udah bisa tahu kan sebenarnya ini nyeritain tentang apa. Oh, tentang seseorang yang kembali ke masa lalu dan ingin mengubah nasibnya dengan menikahi suaminya yang membawa nasib buruk ke dia, ke orang lain. Jadi dia harus mencari cewek lain yang harus menikah dengan suaminya gitu. Dan sesuai juga dengan judulnya. Nah, sehabis kalian sudah menentukan premis, kalian bisa mulai dengan menentukan pembaca kalian. Nah, dari premis sendiri itu ada beberapa hal yang bisa kalian pertimbangin. Nah, pertama itu dari genrenya sendiri. Kalau seandainya premis kalian itu kuat tentang fantasi dan segala macam, ya mungkin genrenya bisa dimasukin ke fantasi. Atau seperti tadi yang Marry My Husband, dia lebih ke drama, karena kan ngomonginnya soal drama karakter-karakternya. Nah, terus habis itu ke pembaca kalian juga kalian harus kira-kira nebak nih dari premis yang udah kalian buat, kayaknya lebih cocok dibaca oleh cewek atau dibaca oleh cowok ya kebanyakan. Nah, kalau misalnya dia emang dramanya soal pernikahan, kayak yang di Mary My Sebentar, yang mungkin ya lebih banyak bakalan perempuan yang baca. Nah, sebenarnya ketika kalian menentukan gender siapa target pembaca kalian, apakah cewek apa cowok, kalian bisa mulai menentukan nanti ke depannya, berarti cerita aku harus lebih seperti apa, harus lebih emosional, atau harus full action, karena cowok lebih tertarik ke arah yang seperti itu gitu. Terus juga kalian bisa ngecek dari umurnya, apakah pembaca kalian itu yang muda-muda atau yang mulai kayak 25 tahun ke atas, seperti itu. Jadi kayak misalnya tadi kan Mary My Husband kan ngomongin soal masa pernikahan, ya mungkin agak kurang relate kalau masih anak SMP atau SMA gitu. Makanya ya lebih cocoknya buat yang ke atas. Nah, itu juga kalian bisa mengaplikasikannya ketika kalian membuat episodenya. Apakah episodenya harus dibuat lebih ringan, atau ternyata bisa loh dibuat lebih berat gitu. Seperti itu. Nah, sehabis kalian membuatnya, kalian juga bisa, sehabis kalian menentukan tadi premis, targetnya, segala macam, kalian baru bisa ngerencanain episode kalian. Nah, ngerencanain episode itu penting, apalagi kalau kalian mau ngebuat pembaca kalian itu tertarik di episode-episode awal. Karena episode awal itu sepenting itu sih. Nah, jadi ketika kalian, terutama kan di yang webtoon kontes kali ini, kita bakalan mau punya 4 episode awal ya. Nah,
gimana caranya kalian dari episode 1 sampai 2, 3, dan 4 kalian itu bisa menjelaskan karakternya siapa, terus konfliknya apa, latar settingnya harus dijelasin, terus waktunya juga apakah ini di masa lalu atau di masa sekarang, terus kalau seandainya kalian menggunakan fantasi di dunia lain, world buildingnya seperti apa. Nah, terus cliffhanger-nya juga tiap episode harus tetap ada, kayak yang ngebikin ke cliffhanger tuh lebih ke gimana caranya akhir episodenya tetap dapet dan orang-orang tuh pembaca tuh tetap ingin mau loh baca ke selanjutnya. Nah, jadi kalian benar-benar harus ngerencanain episodenya dengan matang. Nah, kita bakalan ngambil contoh kali ini dari The Secret of Angel ya. Pasti udah pada baca semua kan ya. Kalau episode pertamanya The Secret of Angel ini, nah kalau seandainya kalian memulai, kan tadi kan di kontes ada 4 episode ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian bisa memulainya dari prolog, prolog itu bakalan kehitung kalau misalnya episodenya ada 40 panel. Tapi kalau seandainya prolognya nggak sampai 40 panel, misalnya kalian cuma sedikit panel-panel aja, nah itu berarti belum dihitung. Berarti kalian harus ngebikin episodenya sampai episode 4. Tapi kalau seandainya kalian ngebikin dari prolog, kalian bisa mulai dari prolog 1, 2, dan 3. Itu masih dihitung 4 episode selama prolognya ada 40 panel. Nah, kalau di The Secret of Angel sendiri, dia di prolognya tuh udah dengan tegas membicarakan premisnya. Dia itu cewek yang cantik, yang di umes lah sama semua orang, dikagumi sama semua orang. Tapi ternyata di balik kecantikan dia, setelah dia menghapus makeup, ya The Secret of Angel ternyata secretnya adalah muka dia yang jelek dan kurang gitu. Nah, itu. Jadi premisnya dari awal pun dari episode awal udah kuat gitu. Kalau ini tuh bakalan ngomongin soal eh, gimana caranya seorang karakternya bisa jadi dari dia bisa menyembunyikan keburukannya dari kecantikannya begitu. Terus selanjutnya di di awal nih di episode 1 ketika kalian memulai episode, kalian harus dengan jelas memperkenalkan karakternya. Sementara karakternya tuh gimana sih, perkenalan karakternya kayak di awal ini kan si Jukyung dia diliatin kalau dia tuh ternyata orang yang disingkirkan, yang nggak difavoritin oleh orang-orang, terutama karena penampilan dia. Nah, terus dia akhirnya ingin berusaha buat melakukan sesuatu hal biar dia nggak seperti itu terus. Di sini diliatin kalau karakternya tuh punya willing loh to change. Nah, tapi di episode 2 konfliknya pun langsung kedapatan kalau dia ini masih payah loh dalam nge-makeup, dia nggak tahu caranya dan segala macam sampai dia makin dijelek-jelekin kan sama temennya. Tapi ternyata di akhir episode cliffhanger-nya pas dia nyobain lagi belajar dan belajar, ternyata bisa loh jadi cantik. Nah, habis itu pas di episode 3-nya, ketika dia udah mendapatkan resolusi dia nih, oh aku udah bisa cantik, aku nggak perlu khawatir dengan segala hal. Dan di akhir episode dia ternyata ketemu sama cowok yang membuat ternyata cowok ini tuh tahu loh rahasia dia gitu. Dan muncullah konflik baru yang membuat episode ini terus berjalan. Seperti itu. Jadi kalian harus ngerencanain gimana di awal perkenalan karakternya jelas, konfliknya pun jelas, terus resolusi apa yang ditawarkan, dan juga apa kelanjutan berikutnya di cliffhanger. Nah, itu. Nah, jadi kalau ada nih tips paneling, BTW kalau kalian ada yang mau tanya, langsung di chat aja ya, gak usah ragu-ragu. Nah, terus untuk kalau paneling sendiri, di webtoonnya kita bakalan karena kita ini webtoon, bentar ada yang tanya nih Kak, maaf saya kurang paham tadi di bagian sini. Lebih dari, ya boleh banget, boleh lebih dari 4 atau 8 episode boleh banget, selama yang penting selama yang penting kalian tetap upload sesuai minimal kriteria. Kalau kalian mau upload 10 episode atau lebih pun nggak apa-apa. Nggak dibatasi kalau maksimalnya, tapi yang penting kalian memenuhi minimal buat masuk ke dalam penjurian. Nah, next. 20 panel, 8 episode. 20 panel 1 episodenya. Begitu. Nah, balik lagi ke yang soal paneling,
Jadi yang di awal karena kita webtoon ya, terus kan webtoon biasanya dibacanya di HP. Jadi kalian harus memperhatikan buat panelingnya itu tuh jelas dari atas ke bawah. Karena mungkin kalau seandainya pembacanya membuat dari kiri ke kanan agak susah, apalagi buat karena kita agak beda dengan webtoon cetak. Lalu buat penempatan balon katanya sendiri, kalian bisa menyusun balon katanya lebih ke biar lebih sesuai flow dari atas ke bawah. Jangan terlalu dari kiri ke kanan banget karena mungkin susunannya terlalu berliku-liku jadi bacanya agak kurang enak. Nah, ini salah satu poin keterbacaan juga ya yang tadi ada di kriteria. Nah, berikutnya juga eh, gunakan font yang bisa dibaca dengan jelas untuk dialog utama. Jadi kalau bisa ketika kalian menggunakan dialog utama jangan sampai bentuk fontnya itu terlalu rumit atau kurang jelas untuk dibaca gitu. Iya, gambar juga termasuk ke dalam panel. Terus buat penggunaan font sendiri, tapi kalian nggak apa-apa kalau kalian bisa menggunakan font berbeda untuk SFX agar menyesuaikan dengan suasana dan keadaannya. Jadi kalau mau yang font yang mungkin ribet atau aneh-aneh, nah itu mungkin bisa di SFX kayak misalnya ketika ini dia jatuh tapi kondisinya mencekam gitu, jadi dibuat lebih mencekam fontnya gitu. Bisa lebih sesuaikan kalau seandainya tentang sound-sound yang di dalam episodenya ya gitu. Nah, tapi ketika kalian milih font juga, kalian harus menghindari penggunaan lebih dari 2 atau 3 font di dalam webtoon, terutama dalam satu panel ya. Kalau bisa dilihat nih di sini, eh, warnanya udah beda-beda, tulisannya beda-beda, bikin pusing. Nah, itu yang kalian harus perhatiin. Nah, karena konsisten di dalam pembuatan webtoon juga penting. Nah, ini juga nih. Jadi ini masuk poin keterbacaan juga. Jadi kalau kalian harus perhatiin ketika kalian membuat fontnya, jangan sampai terlalu kecil atau mungkin terlalu besar banget gitu. Jadi terlalu mengganggu. Mungkin tipsnya sih ketika misalnya kalian membuatnya dari laptop ya, kalian bisa ngirim dulu ke HP kalian, terus kalian lihat secara langsung di HP kira-kira udah enak atau belum sebelum kalian menguploadnya di webtoon kontes. Gitu. Nah, jumlah informasinya juga penting. Karena kalau seandainya dalam satu panel nih yang di sebelah kiri langsung ada 4 banyak banget, mungkin pembaca jadi terlalu ini apa banyak banget tulisannya, jadinya kurang lega gitu ya. Jadinya kurang kurang terlalu dipaksa buat baca banyak gitu. Padahal kan mungkin mereka sebagian ya baca webtoon buat lebih ke arah senang mereka kan. Nah, gitu sih. Kalian harus lebih perhatiin seberapa banyak informasi yang harus kalian masukkan di dalam satu panelnya biar lebih jelas. Nah, kalau berikutnya tentang kejelasan establishing shot. Jadi apa sih Kak establishing shot itu? Establishing shot itu lebih ke panel yang menjelaskan di mana tempat kejadian berlangsung. Jadi sebelum memulai cerita kalian juga bisa ngasih tahu kalau ini tuh kejadiannya di sore hari atau ini tuh kejadiannya di malam hari atau di siang dan juga tempatnya di mana, apakah di rumah karakter utama atau di sekolah atau di tempat lain. Nah, karena ketika tidak ada kejelasan tempatnya di mana, mungkin ketika mulai langsung ini kok tiba-tiba ada di sini, ini ada di mana. Nah, itu sih. Jadi penting banget untuk ngasih tahu setting tempat dan waktunya sebelum memulai adegan-adegan barunya. Nah, kalau seandainya buat flashback juga, jika ingin memberikan flashback seperti masa lalu gitu, kalian bisa gunain background hitam atau efek warna sepia. Jadi dibuat berbeda gitu dari yang biasanya misalnya kalian bikinnya yang jernih, warnanya lebih cerah, tapi pas nge-flashback jadinya agak gelap gitu. Biar biar ngasih tahu ke pembaca kalau ada perbedaan nih di antara waktunya gitu. Nah, terusnya kalian juga harus perhatikan jarak antar panel. Jika ingin menunjukkan adegan dramatis dan emosional, maka berikan jarak lebih. Jadi misalnya di sebelah kiri ini, ketika ini kan lebih ke mau nunjukin emosional si karakternya ya. Kalau dia tuh pelan-pelan mau membuka membuka pintunya.
karena ada sesuatu hal yang terjadi gitu. Dia nahan diri dia dulu, menyiapkan diri kalau akhirnya aku bisa ngebuka pintu ini gitu. Nah, itu jarak panela tuh penting. Jadi biar pembaca pun nggak terburu-buru ketika melalui adegan-adegan emosionalnya itu. Lanjut, kalau di alurnya sendiri, kalian juga tadi secara pacing, tak hanya bicara tentang jarak, tapi juga adegan per adegan untuk membantu adegannya. Jadi ketika kalian membuat webtoon, nggak hanya jarak dari antar panel, tapi juga panel-panelnya tuh harus kalian pertimbangin. Jadi misalnya yang di bagian ini tuh, dia build up-nya adegannya terasa terburu-buru dan kurang maksimal karena dari adegan satu adegan langsung adegan-adegan yang lain. Nah, tapi kalau lihat di next-nya nih, nah, detail-detail. Jadi di sini tuh lebih dilihatin aksi, reaksi antara karakternya jelas. Jadi pas yang di pertama dia mau diserang, dia dilihatin dulu, oh karakternya kaget, tapi diambil shotnya cuma matanya aja biar nggak full semuanya. Terus baru kalau di panel berikutnya karakternya menghindar karena habis dia kaget tadi. Terus habis itu pun dilihatin dulu, oh ternyata kalau kena serangan ini lantai aja bisa hancur loh, berarti aku bisa mati nih kalau kena. Nah, makanya habis itu karakternya langsung keluar. Jadi walaupun nggak diomongin secara verbal, nggak ada tulisan, aku bisa mati atau segala macam, tapi melalui visual pun sudah terlihat dengan jelas kalau sebenarnya monsternya ini kuat banget dan kita harus kabur dari sini. Gitu. Jadi kalian penting banget ketika kalian mengatur panel untuk membuat aksi reaksinya jelas. Tuh. Nah, nah, untuk berikutnya sendiri pun aku bakalan kasih ke Kadit. Oke, jadi tadi kan barusan kita udah mempelajari tentang tips and trick untuk membuat webcomic ya. Mungkin di sini sebagian belum ada yang tahu kalau sebenarnya webtoon itu punya halaman Creator 101. Next. Nah, jadi halaman Creator 101 itu apa sih? Untuk kalian yang butuh tentang tips dan trik membuat komik, bisa lebih dalam lagi di halaman ini. Nah, halaman ini itu bisa diakses di halaman utamanya website Webtoon. Dan ini belum bisa diakses melalui handphone ya, jadi memang harus lewat PC dulu. Nah, itu posisinya ada di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas ini ada tulisan Creator 101 dan bisa langsung kalian klik. Nanti seperti apa isinya? Isinya nanti akan seperti ini. Next. Jadi di atasnya itu ada 3 bagian, yaitu tentang Webtoon Canvas secara keseluruhan. Nah, sebenarnya ini di halaman itu banyak informasi lain. Ada video perkenalan Webtoon Canvas, kemudian ada wawancara dengan kreator Canvas yang telah menjadi official, kemudian ada berita-berita terbaru Webtoon Canvas, kalian bisa temukan di halaman ini ya, di halaman Webtoon Canvas. Nah, kemudian, next. Yang kedua ini ada halaman Resource Creator. Nah, Resource Creator ini apa sih? Tadi, isinya itu kalau kita klik antara detail atau selengkapnya akan muncul halaman seperti ini. Next. Jadi tadi setelah diklik akan muncul halaman seperti ini. Nah, ada 2 bagian. Yang pertama itu terbitkan di Canvas yang isinya tips-tips dalam membuat komik web. Nah, ini itu adalah video-video yang telah dibuat oleh para editor untuk membantu kreator-kreator yang ingin membuat webtoon. Nah, selain itu ada juga resource penting yang bisa kalian download di sini. Ada handbook creator, itu berisi tentang guide untuk kreator-kreator yang ingin memulai membuat webtoon. Kemudian ada daftar sebelum terbit, itu sebenarnya lebih ke list apa aja sih yang harus disiapkan kalau aku tuh pengen nerbitin di Canvas gitu. Terus lembar karakter ini sebenarnya itu adalah lembar untuk detail karakter kalian, gimana agar karakternya lebih terasa nyata gitu, jadi pembaca lebih mengenal karakter kalian gitu. Kemudian ada proposal webtoon. Nah, proposal webtoon ini apa sih? Jadi proposal webtoon ini sesuai dengan namanya itu adalah proposal yang bisa kalian kirim ke editor. Nanti kalian bisa download dan lihat detailnya di sana. Kemudian ada logo Webtoon Canvas, dan yang terakhir adalah panduan logo Webtoon Canvas, karena logo Canvas ini pun nggak bisa kita ubah-ubah sembarangan, jadi ada panduan logonya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bagian Canvas Reward. Di Creator 101 ada halaman tentang Canvas Reward. Nah,
Canvas Reward itu apa sih? Canvas Reward itu adalah bentuk apresiasi dari kami untuk kreator yang sudah berkarya di Webtoon Canvas gitu. Nah, bagaimana cara kamu tahu bahwa karyamu tuh udah terdaftar dalam program Canvas Reward nih? Jadi nanti ketika karyamu udah memenuhi kriteria-kriteria Canvas Reward, kamu akan mendapatkan email dari Line Webtoon. Nah, kriterianya tuh apa aja sih? Ini dia, dalam 1 bulan minimal ada update 1 episode. Tapi episodenya itu harus berisi cerita ya, jadi bukan episode spesial gitu. Kemudian minimal PV-nya itu adalah 100.000, dan likes akumulatifnya adalah minimal 1.000. Next. Nah, ini dia. Jadi, reward itu terbagi ada beberapa tier. Yang pertama itu bronze. Ketika kamu sudah mencapai 100.000 atau lebih, kamu akan bisa mendapatkan Rp500.000. Kemudian ketika dalam sebulan PV itu apa sih? Jadi PV itu jumlah webtoon kamu dibaca. Ketika kamu mencapai 200.000 PV, kamu akan masuk ke dalam tier silver, di mana kamu akan mendapat reward sebesar Rp1 juta. Nah, kemudian ketika PV kamu mencapai 300.000, kamu akan masuk ke dalam tier gold, dan reward kamu adalah Rp2 juta. Dan yang terakhir adalah yang paling tinggi, PV-nya 500.000 atau lebih, kamu akan masuk ke tier platinum, dan reward-nya adalah Rp3 juta. Gitu. Next. Nah, gimana sih untuk bisa mencapai standar PV itu? Jadi untuk bisa mencapai standar PV itu, kamu pertama-tama itu ketika ingin menerbitkan karya di Canvas, yang pertama adalah thumbnail kamu tuh harus menarik, karena itu yang akan pertama kali orang lihat. Nah, setelah kamu berhasil menarik pembaca, kamu sebaiknya update yang teratur, agar pembaca kamu terus membaca cerita kamu, dan jadi menarik pembaca baru. Kemudian setelah itu kamu bisa sharing di komunitas creator, atau sharing di media sosial. Jadi ketika kamu saling sharing di komunitas creator, kamu juga membantu creator-creator lain, dan creator lain juga bisa untuk membantu sharing cerita kamu. Nah, untuk sharing di media sosial nih, ada baiknya kamu membuat akun media sosial khusus untuk serial kamu. Jadi, ketika pembaca ingin mencari detail-detail atau informasi-informasi lebih tentang karya kamu, mereka bisa langsung ke media sosial yang khusus untuk serial kamu ini. Nah, sebaiknya kamu juga perbanyak konten tentang serialmu di media sosial itu. Next. Nah, untuk dapat reward itu bisa kapan sih? Jadi, untuk reward sendiri itu tidak ada batas waktunya. Kamu bisa mulai mendapatkan reward ketika PV kamu sudah mencapai 100.000, terus kemudian likes akumulatif kamu udah sampai 1.000, jadi tidak ada batas waktunya gitu. Tidak hanya selama misalnya Januari aja gitu, enggak kok. Jadi kamu bisa mulai dapat reward saat ini juga bisa dapat. Nah, dari Webtoon kontes sendiri itu juga bisa mulai terhitung. Jadi ketika kamu sudah upload untuk kontes, PV dan likes kamu tuh sudah mulai terhitung untuk mendapatkan reward. Nah, kita sudah memasuki sesi Q&A gitu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi kemarin banyak yang bertanya, Kak, apa boleh 4 chapter untuk kontes nih, di-upload secara bertahap, tapi dalam masa kontes, misal rentang waktunya 1-2 minggu, sampai genap total 4 episode. Itu boleh banget, bahkan lebih baik begitu. Karena kalau misalnya kalian upload-nya langsung 4-4-nya dan deket-deket deadline, itu malah nggak memberikan waktu lebih untuk karya kamu dibaca gitu loh. Jadi dengan itu kamu bisa mengumpulkan performa kamu, mengumpulkan pembaca, mengumpulkan likes gitu. Jadi lebih baik memang di-upload secara bertahap. Nah, apakah karya di Webtoon kontes harus tamat gitu? Jadi sebenarnya enggak harus tamat, tapi harus mencapai minimal episode. Nah, apakah boleh mengikutkan lebih dari 1 komik untuk kontes? Ini juga boleh banget kok untuk kalian mengikutkan lebih 1 series, dan mengikuti kategori lain itu juga boleh. Misalnya kalian mau upload kategori real drama sama fantasi kerajaan, itu boleh. Nah, gini, saya ingin bertanya, apakah ada batasan dalam pembuatan webtoon lokal perihal tempat, penamaan, gitu?
Sebenarnya nggak ada batasan ya, tapi akan lebih baik jika kamu benar-benar memahami detail dunia atau tempat yang kamu buat gitu, atau dunia yang kamu bangun. Karena dengan kamu dengan kamu bisa membuat lebih detail tentang world building-nya nih, pembaca juga dengan mudah lebih dalam mengikuti cerita kamu gitu. Nah, kemudian cerita apa sih yang red flag buat ditayangin di Line Webtoon, dan sejauh mana content matcher yang diperbolehkan di Line Webtoon. Jadi untuk pertama-tama, untuk yang sebenarnya tidak boleh di Line Webtoon itu, satu, kita tidak memperbolehkan menggunakan stok dari orang lain tanpa izin. Terus misalnya menggunakan simbol atau merek atau pihak ketiga. Kemudian berisi adanya pornografi itu kita juga nggak memperbolehkan ya. Kemudian tindakan seksual secara eksplisit dan kekerasan yang berlebihan. Sehingga jika ada adegan kekerasan, itu akan lebih baik jangan sampai ada kekerasan yang berlebihan. Tapi jika ada suatu adegan kekerasan, itu harus disensor. Begitu pula dengan adegan yang sedikit menjurus ke arah seksual gitu. Tapi jangan ya. Kemudian jangan juga menyinggung sara atau adanya unsur yang memfitnah. Itu sih dari kita. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya. Nah, tadi aku juga udah ngeliat nih di chat ada yang nanyain kalau seandainya kita unggah webtoon di Canvas terus unggah lagi buat kontes, boleh nggak? Nah, itu boleh. Boleh banget karena nggak ada yang mengekang kalau kalian harus bikin yang baru atau bikin yang lama juga boleh selama judul tersebut nggak terikat dengan platform lain atau kontrak dengan yang lain ya. Jadi kalau seandainya memang masih bebas, jadi kalaupun misalnya kalian misalnya punya judul di tempat lain pun masih boleh selama judul itu tidak terikat apa-apa gitu sih. Lanjut. Nah, tanya editor berikutnya, boleh tidak menerbitkan webtoon yang sudah diterbitkan di platform lain? Nah, ini sama kayak tadi juga, boleh banget. Nah, tapi apakah dalam mengikuti kontes boleh untuk berafiliasi dengan studio atau webtoon production house? Itu boleh banget kalau seandainya kalian misalnya punya tulisan, terus kalian pengen nih gambarnya yang bagus dibuatkan sama studio, webtoon atau production house lain, itu boleh salah. Tapi dalam catatan, studionya sendiri itu sudah tidak punya judul yang masih ongoing di webtoon. Jadi kalau seandainya misalnya kalian mau minta dibikinin oleh production house sesuatu gitu, tapi dia masih ada ongoing di kita, nah itu nggak boleh berarti. Jadi kalian harus milih-milih juga ya, siapa yang mau kalian ajak kerjasama buat di kontes supaya nggak digugurkan ketika proses penjurian. Nah, lanjut. Nah, menurut editor, yang lebih penting dari sebuah komik itu apa? Isi cerita yang menarik atau gambar yang solid? Ini lumayan banyak banget sih juga kemarin yang nanyain. Nah, kalau menurut aku pribadi sih, sebenarnya sih nggak ada yang lebih penting mana, karena menurut aku dua-duanya penting. Jadi ketika misalnya pembaca nih, mungkin yang pertama kali menarik buat mereka justru mungkin gambarnya. Jadi apakah gambarnya sesuai dengan target pembacanya? Jadi kalau seandainya kalian memang mengincar target pembaca yang suka thriller, ya mungkin kalian bisa ngebuat thumbnailnya lebih atau gambarnya pas di awal lebih menunjukkan ini adegannya ini ceritanya tentang apa gitu. Nah, tapi ketika pembacanya sudah memasuki episode kalian, sudah mulai mencoba buka nih satu episode dulu deh. Nah, ceritanya juga harus penting karena ketika kalau seandainya ceritanya mungkin menurut mereka nggak fresh atau mereka udah sering lihat atau penceritaannya kurang, ya mungkin mereka juga jadi kurang tertarik gitu buat membacanya. Jadi dua-duanya menurut aku penting sih, kalian harus tetap perhatiin itu. Nah, terus berikutnya, bagaimana cara membuat penyampaian emosi suatu adegan bisa sampai ke pembaca? Nah, jadi kalau seandainya ketika kalian membuat suatu adegan, kalau seandainya membuat emosi seperti di tips and trick tadi, ketika adegannya emosional, kalian bisa lebih nunjukin pelan-pelan panelnya, lebih dikasih tahu kalau ini tuh lagi adegan yang penting loh. Jadi biar pembaca pun nge-scrollnya nggak cepet-cepet dan lebih pelan-pelan gitu, menyesuaikan pace-nya.
Terus udah gitu juga kalian bisa lebih kasih shot, kasih panel-panel yang ngeliatin ekspresi karakternya. Nah, karena ketika kalian mau menunjukkan emosinya, mungkin yang paling penting justru ya ekspresi karakter itu sendiri. Apakah ekspresinya dia nangis ya beneran nangis, atau ternyata ya dia nggak kelihatan nangis banget nih. Nah, itu kalian harus perhatiin juga. Nah, itu memang perlu latihan sih, tapi kalian harus bisa, mungkin kalian juga bisa melihat referensi-referensi judul-judul lain yang sesuai dengan yang apa yang kalian mau gitu. Nah, berikutnya nih, kalau gambarku cukup oke, tapi kayaknya kurang nih aku masih kurang nih dalam membuat cerita, apakah masih bisa untuk jadi outdoor official? Bisa, bisa, maksudku bisa banget. Jadi kalau seandainya pun kalian punya cerita tapi kalian nggak tahu bisa gambar, mungkin kalian bisa ajak kerjasama ilustrator lain. Nah, atau kalau seandainya kalian gambarnya oke deh, tapi kayaknya aku kurang cukup oke ketika bikin cerita. Nah, kalian juga mungkin bisa ngajak kerjasama outdoor-outdoor yang lain buat ngebuat eh, judul-judul kalian. Dan mungkin juga nanti ke depannya Webtoon juga bakalan ngasih kesempatan-kesempatan buat kalian bisa berkolaborasi. Jadi stay tune. Nah, nah itu sih tadi pertanyaan-pertanyaan yang dari yang dari sebelum-sebelumnya nih. Kita kayaknya banyak banget ya yang mau nanya ini di chat. Mungkin kita bakal bisa jawabin yang belum dijawab kali ya. Nah, apa ada peluang Webtoon Canvas jadi OV walau tidak ikut kontes? Iya, bakalan ada kesempatan buat kalian untuk jadi official. Nah, tapi mungkin kalian juga bisa nyobain ketika di kontes, karena ketika di kontes pembacanya mungkin jadi lebih perhatiin ke kontes-kontesnya gitu. Tapi tetap bisa kok selama kalian membuat gambarnya oke dan ceritanya juga oke. Mungkin kita bakalan bisa ngecek tuh. Bentar ya, cek lagi pertanyaannya. Dari aku ada nih, apakah stock foto itu tetap dilarang meski aset dan program aktif tersebut disediakan bebas oleh pemiliknya? Sebenarnya selama pemiliknya sudah memberikan izin, kamu boleh menggunakannya. Tapi Webtoon nggak bertanggung jawab jika ke depannya ada hal yang tidak berkenan gitu. Tanya editor, Kak, ini tema cintanya harus dalam artian seksualitas lawan jenis kah? Enggak, mesti. Jadi kalian masih bisa kalau seandainya ceritanya tentang cinta ke orang tua, ke, kayak misalnya kayak Mama Maaf tuh kan, ceritanya kan lebih ke tentang hubungan gimana cinta anak dan ke ibu ya, gitu. Terus kayak misalnya ke sahabat juga bisa, universal juga bisa. Karena kan nggak terpaku kalau cintanya harus seperti itu sih. Terus, Ini ada yang tanya lagi, upload rutin atau langsung semuanya? Mungkin tadi belum masuk kali ya, jadi lebih disarankan upload secara rutin daripada semuanya tapi dekat deadline gitu. Jadi ada kesempatan untuk karya kamu dibaca. nah tadi juga ada yang nanyain soal paneling kali ya. Nah kalau paneling sendiri itu lebih ke satu gambar yang menunjukkan apakah itu gambar karakternya ataupun itu gambar backgroundnya. Nah itu masih dimasukin panel. Tapi kalau seandainya hanya dialog ataupun misalnya ada dialog tapi ada cibi dialognya kecil, nah itu masih belum termasuk karena itu masih dalam dihitung dialog. Jadi kalian harus perhatiin juga ya. Nah, kalau seandainya pun panelnya nggak diberi kotak ya nggak apa-apa selama itu masih menunjukkan kalau oh ini tuh panel gambarnya gitu sih. Nah, terus ada yang nanya juga nih, Kak, aku ada tema cinta di dalam cerita, tapi pas episode awal-awal belum masuk ke unsur cerita tersebut, baru mulai pas episode belasan.
Nah, gimana? Nah, itu mungkin lebih ke rencana episodenya sih. Gimana caranya dari awal kalian, nah salah satu contohnya kalian bisa gunain prolog sih sebenarnya. Ketika kalian gunain prolog, prolog kan bisa dengan jelas menceritakan premisnya bakalan apa ya. Meskipun pas episode satunya nanti melebih ke latar belakang karakter-karakternya dulu, paling nggak pas di prolog pembaca tuh udah tahu oh ini tuh bakalan ngomongin cerita soal cinta apa gitu. Itu sih. Kemudian ini ada yang tanya tentang kanvas reward. Apakah hanya bisa satu kali untuk pemberian reward? Misalnya bulan lalu mendapatkan silver, tapi bulan berikutnya PV-nya sudah mencapai gold, apakah akan mendapatkan tier gold? Ya, itu benar ya. Jadi misalnya di bulan Januari, PV kamu 100.000, maka di bulan Januari kamu akan mendapatkan tier bronze. Kemudian ternyata di bulan Februari, PV kamu meningkat jadi 200.000, maka di bulan Februari kamu akan mendapatkan tier silver. Rutin berapa kali Kak setiap hari terbit? Bisa kok, bisa tiap seminggu sekali boleh. Yang penting kalian tetap rutin aja sih uploadnya. Kak, webtoon yang akan dikonteskan boleh di-upload juga di webtoon Kanvas English nggak? Boleh, tapi kalau seandainya misalnya nanti ketika kalian menang nih, nah kalian harus mempertimbangkan buat jadi di webtoon ID aja gitu sih. Tapi selama proses kontes kita nggak apa namanya membuat mengekang kalau kalian harus upload di sini aja enggak sih. Selama proses masih di Kanvas ya. Nah, kalau Kak maksudnya pekerja magang tersebut tidak memenuhi syarat untuk partisipasi dalam kontes, maksudnya pekerja magang webtoon atau para artis yang lagi magang. Enggak, ini lebih ke pekerja magang di webtoon ya. Jadi kalau seandainya di webtoon ada yang magang gitu aja nggak boleh ikutan. Tapi kalau seandainya magang di luar webtoon ya nggak apa-apa. Kak, yang membedakan antara genre liar drama dan slice of life itu apa ya? Oke, lebih ke kehidupan, ke, lebih ke bagaimana ceritanya berlangsung sih. Soalnya kalau real drama berarti kalian harus kuat banget dramanya. Yang kayak Marry My Husband atau judul-judul yang lain. Kalau seandainya slice of life kan biasanya lebih ringan ya, lebih menceritakan kehidupan keseharian karakternya. Nah, itu sih bisa dibedainnya mungkin slice of life lebih light, lebih ringan. Tapi tetap ada konflik nggak apa-apa. Cuman nggak seberat yang real drama. Nah, bagaimana cara menarik hati editor jika berada di kanvas? Hmm, mungkin ya lebih ke gimana kalian masang apa namanya gambarnya sih di timeline pertama ya. Sama aja sih ketika gimana cara kalian menarik pembaca. Kalian kan pertama kali nge-upload ya pasti ada thumbnailnya kan. Kalian lebih bisa buat thumbnailnya semenarik mungkin. Jadi mereka mau klik pas dilihat. Nah, terus pas ketika kalian ngeklik juga, kan ada halaman deskripsi itu. Kalian juga bisa lebih menjelaskan sebenarnya deskripsinya ini soal apa sih. Kalian bisa masukin premis yang tadi udah di tips and trik kasih tahu kayak gimana gitu. Jadi kita juga sebagai pembaca langsung kelihatan, oh ini tuh cerita tentang ini, aku mau deh ngeklik. Nah, baru pas dilihat bacain episodenya. Nah, itu nah Ada yang tanya, gimana caranya sensor merek di webtoon? Sebenarnya untuk sensor merek bisa aja dengan kamu pleset-plesetin gitu sih.
Jadi nggak langsung memampangkan mereknya secara langsung. Hmm. Oh iya, untuk sesi kita akan kita tutup jam 3.10 ya. Jadi jika kalian masih punya pertanyaan, tanyain aja sekarang. Oh, Kak, kalau cerita udah diterbitkan di Canvas, tapi kita mau ikut kontes, yang di Canvas harus di take down dulu nggak? Sebenarnya nggak harus di take down, karena nanti untuk webtoon kontes sendiri ada halaman khususnya. Jadi, sekarang kan masih tanggal 4 belum dibuka ya. Nah, halaman kontes itu baru dibuka tanggal 13 Maret. Kalian jangan sampai salah upload tuh. Jangan upload di Canvas biasa. Kalian hanya untuk kontes itu nanti yang terhitung adalah yang diupload di halaman khusus kontes. Nah, kalian juga kita ada ini nih feedback buat tune in. Jadi kalau seandainya kalian masih ada waktu, kalian bisa share-share feedbacknya tentang acara ini ya. Ntar aku share juga di kita butuh feedback juga dari kalian kalau seandainya tune in ini seru nggak sih atau perlu yang berikut tune in berikutnya gitu bersama editor-editor yang lain mungkin. Nah, kalau seandainya Kak tahun ini hanya satu babak ya, iya tahun ini cuma satu. Tapi setelah lolos babak berikutnya nggak perlu upload episode tambahan lagi. Ya, iya kalau seandainya udah kalian sebenarnya masih bisa nambah episode, tapi itu nggak bakalan terhitung 4 episode, nggak bakalan terhitung masuk ke dalam kategori penjurian. Jadi kalau misalnya kalian hanya nguploadnya 3 episode nih, terus kalian baru ngupload satunya lagi di pas masa penjurian, nah itu nggak bakalan terhitung webtoon kalian karena kan kita minimalnya ada 4 episode ya. Jadi kalau kurang itu nggak bisa. Karena kan ketika kalian mengupload episode tambahan itu bakalan kelihatan kan tanggalnya berapa. Nah kita bakalan ngeliatin itu sih tanggalnya. Jadi usahain kalau seandainya kalian mau ngupload 4 episode sebelum masa penjurian, sebelum submisi ditutup. Tapi kalau seandainya kalian udah 4 episode dan masih mau nambahin lagi nih karena misalnya mau ngikut reward, nah itu boleh banget buat kalian nambahin episodenya itu tinggal apa-apa. Atau kalian mau ngasih episode-episode bonus, nah itu masih nggak apa-apa. Yang nggak bisa kalian nggak yang nggak bisa itu adalah mendelete episodenya dan mendelete webtoonnya sih. Ada yang nanya juga, Kak, juara 3 bisa jadi official nggak? Bisa, tergantung nanti dilihat dari, jadi ngelihat dari performanya gimana juga dan seberapa potensial judulnya. Nah, itu juga bisa. Cuman yang wajib yang juara 1 sama juara 2 ya. Jangan lupa jangan lupa isi feedbacknya juga ya. Kak, kalau misalnya nggak menang kontes, apakah nanti webtoon kita otomatis masuk ke Canvas? Sebenarnya ketika kalian udah mendaftarkan ke kontes, itu juga udah termasuk dalam Canvas sih. Hmm. Kalau tokoh utamanya lebih dari satu bisa, bisa banget. Kalau tokoh utamanya lebih dari satu tuh nggak apa-apa selama memang ya gimana cara kalian buat ngebikin karakternya jadi lebih terhighlight gitu, dua-duanya atau lebih.
Itu nggak apa-apa sih. Kita bisa lihat karyawan komunitas. Sebenarnya nggak, kalian bisa lihat, tapi kita juga punya ada yang namanya collection page buat judul-judul yang dulunya dari kontes. Jadi kalian bisa cek sih dari situ. Kalau misalnya dapat juara 1 atau juara 2 tapi nolak buat jadi official, ya itu bisa sih. Cuman jadinya kalian nggak mendapatkan eh, nggak mendapatkan hadiah pemenangnya ya. Jadi kalian harus dan ya jadi kalian harus perhatiin hal itu sih. Jangan sampai eh, ketika udah menang malah ini. Terus ini. Nah, Oke deh, karena sebentar lagi udah jam 3:10, mungkin sesi tune-in kita akan kita akhiri di sini. Sekali lagi terima kasih banget untuk para teman-teman yang udah hadir di acara tune-in ini, udah meluangkan waktu di hari Sabtu lagi kan ya. Semoga sharing-sharing informasi ini bermanfaat, dan aku mau ngasih tahu aja, nah jadi sesi kita kali ini akan kita upload di media sosial Webtoon, supaya untuk kalian yang tadi kelewatan masuk dari awal bisa nonton ulang dan mempelajari lagi apa yang udah kita sampaikan tadi. Nah, mungkin aku akhiri di sini. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang menyinggung kepada kalian. Sekali lagi, terima kasih dan have a nice weekend. jangan lupa isi feedback tune in juga ya. Nah. Dadah, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.